masuk. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, silahkan duduk. Oke, baik, boleh saya lihat berkasnya? Ini Ibu. Oke, baik. Oke, jadi untuk membuka sesi wawancara ini mungkin bisa diperkenalkan dirinya secara lengkap, juga termasuk latar belakang pendidikan dan juga pengalaman profesional. Baik Ibu, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Alvina Pangestiningrum. Saya merupakan lulusan sarjana terapan akuntansi dari Politeknik Negeri Malang dengan predikat cum laude. Saya pernah meraih juara 3 dalam kompetisi tingkat nasional. Juga saya memiliki pengalaman magang di kantor KAP atau kantor akuntan publik pada bidang akuntansi, di mana saya terlibat dalam proses pemeriksaan dokumen, penyusunan kertas kerja audit, serta verifikasi transaksi klien. Saya juga terbiasa menggunakan berbagai software akuntansi digital seperti Accurate, Zahir, ABSS, dan juga Odoo, sehingga saya dapat beradaptasi dengan cepat pada sistem keuangan berbasis teknologi. Dengan latar belakang akademik dan non-akademik yang saya miliki, saya siap memberikan kontribusi secara optimal dalam perusahaan ini. Sebagai fresh graduate, apa yang membuat Anda yakin untuk menjalankan tanggung jawab dalam posisi ini? Saya yakin berada di posisi ini karena saya biasa bekerja secara sistematis dan teliti selama menyelesaikan tugas akademik maupun proyek-proyek yang ada pada kampus. Dengan motivasi belajar yang tinggi, saya siap bekerja sesuai dengan SOP perusahaan. Jadi apa yang Anda ketahui mengenai perusahaan kami? Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan, perusahaan ini merupakan perusahaan yang berkembang pesat di sektor financial service dan memiliki reputasi baik dalam tata kelola keuangan. Kemudian saya juga melihat perusahaan ini terus mendorong digitalisasi dalam proses bisnisnya. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor yang mendorong saya untuk bergabung, karena saya ingin berada dalam lingkungan yang profesional dan progresif terhadap perkembangan teknologi. Oke, baik, terima kasih atas jawabannya. Dapatkah Anda menjelaskan pengalaman Anda yang paling relevan dengan posisi yang ingin Anda tempati saat ini? Nah, pengalaman saya di bidang akuntansi dan finance ini cukup relevan, terutama selama saya magang di kantor akuntan publik, di mana saya menangani pencatatan transaksi harian, verifikasi invoice, rekonsiliasi bank, penyusunan laporan harian, serta membantu proses closing pada akhir bulan. Nah, saya juga terbiasa bekerja sama dengan berbagai klien, di mana pengalaman tersebut membentuk saya menjadi pribadi yang lebih teliti, rapi, konsisten, dan juga lebih mudah untuk mengikuti prosedur yang ada. Oke, dari pengalaman Anda tersebut, bagaimana cara Anda memastikan akurasi data sebelum laporan keuangan itu diserahkan? Nah, untuk memastikan akurasi data, saya melakukan pengecekan secara bertahap. Dimulai dari memastikan kesesuaian dokumen secara fisik, lalu melakukan verifikasi data sistem, kemudian melakukan cross-check antara laporan internal dan juga dokumen-dokumen pendukung. Dan juga akurasi ini merupakan prioritas utama, sehingga saya selalu memastikan bahwasanya data yang telah saya laporkan itu konsisten dan juga lengkap. Oke, dalam bidang finance, berbagai proses itu kan memiliki tingkat urgensi yang berbeda. Nah, bagaimana cara Anda mengatur prioritas kerja ketika menghadapi banyak tugas dalam satu waktu? Nah, dalam mengatur prioritas kerja, saya mengatur prioritas tersebut berdasarkan tingkat urgensi dan dampak terhadap alur kerja tim, seperti rekonsiliasi harian, persiapan pembayaran, dan juga laporan bulanan. Nah, saya menyusun daftar kerja harian dengan membagi waktu secara proporsional dan memastikan tetap ada ruang untuk pengecekan ulang agar tidak adanya kesalahan. Kemudian jika terdapat pekerjaan dengan potensi yang melampaui timeline, saya segera mengkomunikasikannya dengan atasan agar koordinasi dapat dilakukan sejak awal. Menurut Anda, apa sih kelebihan dan juga kekurangan Anda terkait pekerjaan di bidang ini? Dan mengenai gaji, bagaimana ekspektasi Anda tentang gaji mengenai pekerjaan ini? Nah, kelebihan yang saya miliki adalah ketelitian dalam bekerja, kemudian konsistensi, lalu disiplin dalam mengikuti SOP, dan kemampuan analisis dasar yang baik. Nah, serta saya juga memiliki kelebihan di mana saya memiliki kemauan untuk belajar dan beradaptasi dengan sistem baru. Dan saya juga sangat memperhatikan akurasi karena saya memahami bahwa data keuangan tidak boleh sampai adanya kesalahan. Nah, untuk kekurangan saya sendiri, yaitu saya dulunya cenderung terlalu fokus pada detail sehingga membutuhkan waktu yang lama saat pengecekan awal. Namun setelah beberapa hal, saya mulai memperbaiki hal tersebut dengan membuat prioritas pengecekan sehingga pekerjaan yang saya lakukan itu dapat berjalan secara efisien dan juga akurat. Nah, sedangkan untuk ekspektasi gaji, saya berharap diberikan gaji yang sesuai dengan tanggung jawab pekerjaan dan kompetensi yang saya miliki. Nah, saya percaya bahwasanya perusahaan ini memiliki standar penggajian yang profesional dan saya siap menyesuaikan dengan kebijakan yang berlaku.
Oke, sudah cukup pertanyaan dari saya. Mungkin dari saudara ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan. Silahkan. Terima kasih Ibu atas kesempatannya. Izin saya bertanya, untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif, dapatkah Ibu menjelaskan secara rinci ruang lingkup dan tanggung jawab utama seorang financial manager di perusahaan ini? Oke, jadi saya akan jelaskan secara garis besarnya aja. Jadi financial manager itu memiliki tanggung jawab yang strategis adalah mengelola keseluruhan aktivitas keuangan perusahaan. Nah, lingkup tugasnya itu meliputi perencanaan anggaran tahunan, pengendalian biaya, pengawasan arus kas, penyusunan dan analisis laporan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan juga regulasi yang berlaku. Nah, selain itu, financial manager itu juga berperan dalam merancang strategi keuangan, mengawasi proses audit internal maupun eksternal, memberikan rekomendasi terkait pengambilan keputusan, serta membimbing tim finance mencapai kinerja yang optimal seperti itu. Baik Ibu, lalu apakah perusahaan menyediakan pelatihan atau program pengembangan kemampuan bagi kandidat yang menduduki posisi financial manager ini? Iya, tentu saja. Jadi perusahaan ini menyediakan pelatihan internal maupun eksternal untuk posisi manajerial, termasuk pelatihan leadership, strategi keuangan, risk management, dan juga pembaruan regulasi akuntansi. Nah, perusahaan itu juga secara rutin mengadakan workshop terkait pengembangan sistem keuangan digital, karena di sini kami ingin memastikan bahwa setiap financial manager itu selalu mengikuti perkembangan terbaru di bidang keuangan dan juga manajemen seperti itu. Lalu terkait sistem keuangan, apakah perusahaan saat ini menggunakan sistem digital penuh ataukah masih menggunakan proses manual dalam beberapa bagian? Oke, jadi untuk saat ini perusahaan itu menggunakan sistem semi digital yang mana sebagian besar transaksinya itu sudah dicatat melalui sistem internal, termasuk approve pembayaran, rekonstruksi dasar seperti itu. Namun untuk beberapa bagian seperti pengecekan dokumen fisik, verifikasi lapangan, dan sebagian lapor pendukung itu masih dilakukan secara manual untuk memastikan kesahan datanya. Nah, untuk ke depan itu perusahaan itu berkomitmen untuk melakukan digitalisasi penuh secara bertahap agar proses ini lebih efisien dan juga mengurangi potensi human error seperti itu. Baik Ibu, mungkin itu saja pertanyaan yang saya ajukan. Oke, mungkin sekian sesi wawancara kita pada pagi hari ini. Untuk informasi lebih lanjutnya akan saya infokan lebih lanjut di email yang telah Anda berikan ini. Baik Ibu, saya berharap dapat bergabung pada perusahaan ini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada pagi hari ini. Oke, terima kasih atas kedatangannya. Baik Ibu, terima kasih juga atas waktunya. Mari Ibu, Assalamualaikum. Ya, mari. Waalaikumsalam.